Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelumnya Bapak ingin menanyakan kabar kalian dulu. Semuanya baik-baik saja kan? Semuanya saya berharap semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh, di mana kesempatan ini kita akan membahas tentang materi senam lantai. Yang pertama yang akan kita bahas dalam materi senam lantai ini adalah pengertian senam lantai. Yang kedua, sejarah senam lantai. Yang ketiga, manfaat dari senam lantai. Dan yang keempat adalah macam-macam gerakan dari senam lantai. Baik, semuanya persiapkan buku kalian. Jika sekiranya ada keterangan dari Bapak yang bisa tidak ada, atau mohon maaf, yang tidak ada di LKS kalian ataupun di buku-buku kalian, bisa kalian catat. Baik, yang pertama kali yang akan kita bahas adalah tentang pengertian dari senam lantai. Apa itu senam lantai? Senam lantai adalah serangkaian gerakan yang dilakukan di atas lantai matras, di mana ukuran matrasnya adalah 12 kali 12 meter. Ingat, menggunakan matras. Mengapa harus menggunakan matras? Karena matras itu terbuat dari benda yang sekiranya jika kita menggunakannya dalam senam lantai, jika kita terjatuh, maka tidak akan beresiko fatal, karena sifat dari matras sendiri itu empuk, gitu ya, empuk tapi tidak terlalu empuk. Yang kedua, tentang sejarah dari senam lantai. Kita mengenal senam lantai bisa disebut juga dengan senam artistik atau senam aerobik, ya. Di mana senam lantai itu dulu sudah dikenal, ada beberapa versi. Yang pertama, senam lantai sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno, berarti sekitar abad sebelum Masehi. Versi yang kedua, senam lantai berasal dari Tiongkok, di mana senam lantai itu dilakukan oleh para biarawan. Kita mengenalnya biksu di Tiongkok sana, sekitar tahun 2700 sebelum Masehi, di mana tujuan mereka, para biarawan atau para biksu, melakukan senam lantai itu untuk membela diri dan juga untuk pengobatan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada manfaatnya. Apa manfaat dari senam lantai? Ada dua manfaat yang bisa kita ambil dari senam lantai, dari latihan senam lantai. Yang pertama adalah mengembangkan daya tahan otot. Nah, kita tahu dalam senam lantai ada beberapa gerakan, contohnya handstand. Orang kalau berlatih handstand atau berdiri dengan tangan, secara tidak langsung dia telah melatih daya tahan ototnya. Ada juga untuk menambah kekuatan, terus melatih kelenturan atau kelentukan. Ada kayang, ada back roll, ada forward roll. Itu membutuhkan kelenturan tubuh. Terus juga ada di antara manfaat fisiknya adalah kelincahan. Ini bisa dilakukan di dalam gerakan neck spring atau guling lenting. Beberapa rangkaian gerakan latihan, di
Di antaranya ada forward roll terus diikuti dengan neck spring. Nah, itu bisa melatih kelincahan. Yang selanjutnya untuk melatih keseimbangan. Ada gerakan dari senam lantai yang bernama sikap kapal terbang. Ini digunakan untuk melatih keseimbangan. Selain manfaat fisik, ada juga manfaat sosial, di mana seseorang atau siswa yang mengikuti latihan senam lantai dituntut untuk berpikir kreatif, menemukan berbagai macam permasalahan gerakan, di mana gerakan-gerakan yang sulit sekiranya dalam latihan sulit, maka seseorang atau siswa yang ikut latihan senam lantai harus mampu memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan-permasalahan gerak itu. Selain manfaat itu manfaat mental, ada juga manfaat sosial, di mana kegiatan latihan senam lantai ini bisa dilakukan bersama-sama. Artinya siswa yang mengikuti latihan senam lantai bisa saling tolong-menolong dalam berlatih senam lantai. Contohnya, misalkan kita berlatih handstand, maka kita butuh teman kita untuk memegangi kaki ataupun tubuh kita. Baik, itu dari sisi manfaat. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam gerakan dalam senam lantai. Yang pertama ada forward roll atau guling depan, yaitu sebuah gerakan senam lantai yang dimulai dari posisi jongkok, kemudian menggulingkan badan ke depan seperti roda, di mana setelah jongkok, tumpuan yang pertama yang digunakan adalah tangan, tengkuk, terus punggung, terus kembali lagi ke posisi jongkok lagi. Ada lagi gerakan yang kedua adalah back roll atau guling belakang. Gerakan back roll ini adalah gerakan kebalikan dari forward roll atau guling depan. Dari posisi berdiri, terus jongkok, setelah itu menggulingkan badan ke belakang, di mana anggota tubuh yang pertama kali menyentuh adalah pantat, terus diikuti punggung, kemudian tengkuk, dan diperkuat dengan tangan untuk menolak, untuk kembali lagi ke posisi jongkok lagi. Yang selanjutnya ada gerakan handstand, yaitu gerakan berdiri dengan tangan. Tadi kita sudah membicarakan tentang salah satu manfaat dari senam lantai adalah manfaat sosial, di mana berarti dalam gerakan handstand ini kita membutuhkan bantuan dari teman kita, yaitu berdiri dengan tangan. Selain kita membutuhkan bantuan dari teman kita bisa menggunakan tembok untuk berlatih handstand. Nah, ini dibutuhkan daya tahan otot tangan dan kekuatan otot tangan. Yang selanjutnya adalah gerakan head stand, atau kita mengenalnya cop stand, atau dalam istilah kita adalah berdiri dengan kepala. Nah, berdiri dengan kepala ini tidak serta-merta menggunakan kepala saja, tetapi ada penggunaan kedua tangan untuk menopang tubuh kita atau menopang kepala kita agar bisa lebih kuat untuk berdiri dengan kepala. Nah, ini juga membutuhkan latihan dengan teman kita ataupun berlatih menggunakan tembok. Nah, gambar-gambarnya bisa kalian lihat dan bisa kalian mencoba untuk melatihnya.